Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan juga kali ini tentunya di Eljon Medical Forum kita akan bahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas soal bintitan yang berkaitan dengan mata dan juga banyak terjadi kita rasakan juga gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas sebetulnya apa sih penyebabnya, kemudian juga bagaimana pengobatannya. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita ada Dr. Sri Astri Nanditya, dokter spesialis mata. Halo Dr. Sri. Baik, terima kasih. Sehat-sehat semua. Sehat, dokter. Oke, dokter, kita akan bahas soal bintitan ya, dokter, atau hordeolum dalam bahasa medisnya nih. Sebetulnya Tuh. apa sih, dok, bintitan itu sendiri? Silakan, dokter. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja soal bintitan ya hari ini. Kalau misalnya boleh di-share screen. Boleh, dokter. Ya, bintitan atau dalam bahasa medis hordeolum itu adalah suatu peradangan yang diakibatkan oleh infeksi di kelenjar-kelenjar minyak pada komponen di sekitar kelopak mata kita. Nah, di sini contoh gambarannya ya. Ada kelopak mata kita ada yang bengkak ya, ada terasa benjolan ya. Nah, kalau berasal dari kelenjar meibum itu benjolannya itu biasanya ke arah dalam. Dari luar tuh nggak terlalu terlihat ya, cuman jadi kembung gitu ya. Nah, kalau yang eksternum itu biasanya jelas banget terlihat dari luar, kemudian memerah, dan biasanya itu ada ujungnya matanya, bagian yang tipisnya. Nah, ini isinya dua-duanya berisi nanah dan minyak yang tidak dapat keluar ke saluran yang seharusnya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, ini gambaran anatomi ya. Anatomi dari kelopak mata. Jadi di sini ada letak-letaknya kelenjar minyak itu di sini di ujung akar rambut bulu mata kita, ya. Terus di sini di ujung dari kelopak mata kita. Nah, di sini nih ada lapisan yang panjang di dalam yang bermuara pada ujung kelopak mata kita. Namanya meibum gland. Ini yang nanti akan bisa menjelaskan kenapa sih kalau pakai ini jadi suka infeksi, kalau pakai itu bisa infeksi. Nah, inilah letak-letak dari kelenjar-kelenjar kita. Nah, seperti itu. Jadi, prinsipnya adalah ini ada terjadi infeksi yang menimbulkan peradangan di kelenjar minyak otak. Oke. Nah, penyebabnya, dokter, kenapa bisa terjadi infeksi ini, dok? Nah, infeksi itu prinsipnya adalah berkumpulnya kuman ya bisa dari luar, dari lingkungan, atau dari kulit kita sendiri, yaitu flora normal dari kulit kita, yang kumannya itu menemukan tempat yang nyaman untuk bertumbuh dan berkembang biak, ya. Jadi sebenarnya semua kita punya bakteri normal yang ada di sekitar mata dan kelopak mata kita. Cuma kalau dia jumlahnya berlebih atau kedatangan temen nih bakteri patogen dari luar atau lingkungannya terlalu kotor atau terlalu berminyak itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi dari kelopak mata kita ini. Seperti itu. Oke, jadi memang penyebabnya kotoran ya, dokter ya tadi. Penyebabnya adalah kontaminasi bakteri. Ya, kontaminasi bakteri. Nah, gimana caranya tuh bakteri bisa mampir nih ke kelenjar-kelenjar minyak kita gitu? Mungkin dijelaskan sekarang atau Boleh, silakan dokter, gimana? boleh. Mbak Cynthia mau bertanya. Nah, ini nih kenapa bakteri-bakteri ini bisa mampir ke sini ya? Satu, mungkin bakterinya kita yang bawa. Misalnya tangan kita tidak bersih ya, terus kita pegang macem-macem, matanya kayaknya nggak enak, terus kita kucek ya. Itu bisa terjadi ya, kalau dari kontaminasi tangan kita.
Kemudian untuk perempuan-perempuan cantik nih suka pakai make up ya. Mata kita itu bisa berupa partikel-partikel kecil ya, dia bisa masuk menyumbat kelenjar-kelenjar yang ada di sini ya, termasuk kelenjar minyak. Nah, seperti itu make up. Nah, beberapa kasus nih ya. Ini contohnya make up nih, suka ada tutorial make up gimana sih biar matanya jadi gede, jadi bersinar-sinar gitu ya. Nah, suka disarankan untuk menggunakan eyeliner di waterline gitu ya, bagian bawah yang kena dengan air mata kita. Nah, di sini ada kelenjar kelenjar minyak yang mendukung kondisi air mata kita supaya optimal ya. Nah, ini kelenjar-kelenjar minyak ini kalau kalau kita pakai eyeliner deket banget ya, di bagian dalam itu nutupin kelenjar. Apalagi kalau kena bulu mata juga dia nutupin kelenjar. Jadi ini kalau pakai makeup ini sebaiknya tidak rutin, tidak sering-sering, dan kalaupun pakai makeup ini selesai acara bersihkanlah dengan tuntas. Bersihkan depan cermin menggunakan pembersih untuk makeup mata ya, dan pastikan bahwa kita terbebas dari partikel-partikel makeup yang mengendap di sini. Nah, kemudian ini alatnya nih, kadang-kadang kita juga suka pakai dalam penyimpanannya di tas atau di kotak makeup kita tuh kurang bersih ya, atau terlalu lama, dia bisa kontaminasi bakteri. Jadinya nih kalau nggak higienis, ini bisa terjadi transfer kuman di daerah sini. Seperti itu. Nah, ini contohnya kalau ada debris ya, ini kayak ketombean gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa menyebabkan nanti hordeolum ya, nih seperti gini-gini. Tapi ini juga ada infeksi dari parasit, ada kutu-kutu kecil. Kalau misalnya mata kita tidak bersih, bisa jadi seperti ini ya. Nah, yang ini nih sering saya temukan nih di klinik Mbak Cynthia nih. Ini adalah bulu mata kita yang asli. Kemudian ini ada lem untuk bulu mata. Kemudian pemasangannya itu terlalu dekat dengan akar, ketutupan lem, sehingga kotorannya mudah menempel, dan kelenjar tadi, kelenjar yang ujungnya di bulu mata kita itu bisa tersumbat nih akibat lem-lemnya eyelashes extension ini nih. Jadi hati-hati pada seluruh pemirsa yang sering eyelash extension, harus berada di tangan yang tepat, profesional dan bersih ya. Kemudian kalau bisa jangan terus-menerus rusak touch up, berikanlah waktu untuk beristirahat untuk memastikan bahwa bulu mata dan akar-akar bulu mata kita ini bersih ya. Seperti itu Mbak Cynthia. Oke. Satu lagi dokter, kalau lensa kontak gimana dok? Bisa juga nggak dok? Lensa kontak itu cenderung posisinya menempel pada kornea dan konjungtiva kita. Itu posisinya di dalam mata ya. Cuma kalau misalnya lensa kontak kita mengandung bakteri, alias kita nggak bersih, suka dibawa tidur, atau air cucian dari lensa kontaknya nggak bersih, tangan kita kucek-kucek mata karena ngerasa nyaman sama lensa kontaknya, itu bisa menyebabkan jadi bintitan. Tapi secara tidak langsung, biasanya itu nggak bersihnya itu perawatan dari lensa kontak kita, penggunaan lensa kontak kita yang kurang baik, itu yang menyebabkan merembet. Biasanya duluan mata merahnya dulu sebelum terjadinya bintitan. Biasanya matanya lebih duluan merah, perih, pedas, itu dulu yang terjadi sebelum sampai akhirnya merambat ke kelopak mata. Seperti itu. Oke, baik. Ada juga dokter katanya penyebabnya itu terlalu banyak makanan berlemak dokter. Ini benar apa enggak dok? Oke,
produksi lemak dari mata kita tuh sama juga dengan metabolisme yang di kulit kita ya. Jadi tipe-tipe gitu. Ada tipe orang yang kulitnya berminyak, ada Hmm. orang yang tipe kulitnya kering, kombinasi. Karena di kelopak mata kita juga ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu responder dari hormon juga dan tipe genetik kulit kita. Jadi kalau emang orangnya berbakat jerawatan, berbakat berminyak, itu biasanya dia juga mudah terkena bintitan, hordeolum ya. Biasanya itu dia berhubungan. Nah, kalau misalnya kita banyak makan berminyak, punya bakat jerawat, bakat kulit berminyak, ya bisa jadi terjadi penumpukan produksi di sini, kemudian ininya jadi kelenjar minyaknya itu menjadi suatu sarang yang mengasyikkan buat bakteri-bakteri untuk bersarang di situ kan. Banyak makanan nih, bakterinya jadi senang sarang di situ dan berkembang biak. Ya, itu salah satu faktor risiko. Oke, baik. Berarti untuk gejalanya sendiri, dokter, hordeolum ini ada seperti jerawat gitu ya, dokter ya, di bagian mata. Tapi tidak ada maksudnya gejala-gejala lain selain mata ada bentuk itu lagi, terus apa lagi dokter gejalanya? Biasanya sebelum terbentuk benjolan, matanya tuh terasa gatal, bisa terasa pegel kayak ada yang dut senut-senut gitu ya. Senut-senut, pegel, mulai nyeri, mulai gatal. Nah, itu tanda-tanda awal. Tapi biasanya kalau misalnya kita bisa rawat dengan kompres anget, terus kita bersihkan dengan baik mata kita dari sisa-sisa makeup atau produksi minyak yang berlebih, itu biasanya dia bisa sembuh sendiri. Jadi pertolongan pertama kalau udah mulai ada gejala seperti itu, kompreslah mata kita dengan kompres anget. Kemudian dibasuh ya, sebisa mungkin dibersihkan. Kalau di rumah ada sampo bayi, ya bisa digunakan ya sampo bayi yang tidak pedih di mata. Kita gunakan untuk membersihkan sekitar bulu mata kita dengan kemudian basuh dengan air hangat yang bersih ya. Itu untuk pertolongan pertamanya sih. Ya, kalau misalnya dalam seminggu itu tidak ada perbaikan, baru kita boleh lanjutkan untuk pengobatan dengan obat-obatan antibiotik dan anti radang. Nah, obat-obatan ini tidak boleh sembarangan beli di apotek. Di apotek itu kadang-kadang kan tidak tahu kondisinya seperti apa. Dan obat antibiotik dan obat anti radangnya obat keras, sehingga tidak boleh diberikan sembarangan pada pasien tanpa indikasi dan monitoring yang ketat. Oke, baik. Kemudian dokter, benar nggak sih dokter, bintitan ini menular katanya kalau misalnya kita saling bertatapan gitu, dokter, bisa menular, dok? Itu adalah mitos ya. Jadi bintitan itu karena ngintip, karena bertatapan, itu mitos ya Mas Cynthia. Jadi bintitan itu sebenarnya kontak, lebih ke kontak bakteri gitu ya. Harus antara tangan dengan tangan yang kotor, pegang bolpen misalnya, terus bolpennya dipinjam temennya, terus nggak sengaja gatel, kena mata. Kalau kumannya kebetulan kuman yang cukup ganas, dia kuman yang kuat dan jumlahnya banyak ya bisa terjadi infeksi, penularannya seperti itu. Oke, baik. Dokter Sri tadi sudah lengkap sekali penjelasannya. Terima kasih banyak ya dokter, hari ini sudah mau sharing soal bintitan. Terima kasih banyak juga untuk kesempatannya. Baiklah, itu saja. Semoga berguna juga bermanfaat untuk sahabat Eljon di rumah. Bisa langsung dipraktekkan untuk selalu menjaga kebersihan tangan, kebersihan masker, dan lain-lain untuk tetap menjaga kesehatan mata kita. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Sri Astri Nanditya, dokter spesialis mata. Pamit undur diri, sampai jumpa.
Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.